Wanita ini potong Ichibo suaminya waktu tidur. Goodbye! Jadi gini ceritanya. Waktu itu, di tahun 90-an, ada seorang istri yang marahnya udah nggak ketolong. Dia nunggu suaminya tidur, terus dia potong titik suaminya. Gila nggak sih? Nama wanita ini Lena. Umurnya baru 20 tahun waktu itu, masih kuliah di Virginia. Tahun 1988, dia ketemu cowok namanya John Wayne. Umurnya 22. Tentara marinir. Awalnya mereka cocok, pacaran, jatuh cinta, semuanya nampak bahagia. Setahun kemudian mereka nikah. Dan ini dia fotonya pas hari pernikahan. Nampak happy kali kan? Tapi ya, namanya hidup, nggak selamanya mulus. Setelah keluar dari militer, si John susah cari kerja. Akhirnya, Lena yang banting tulang. Dari situ mereka sering ribut. John mulai kecanduan minuman keras. Dan kayak banyak kisah kelam lainnya, dia mulai kasar sama Lena. Baru sebulan nikah, Lena udah sering dipukul, didorong, dijambak. Hubungan mereka makin rusak. Lalu Lena sempat hamil. Tapi si John malah nyuruh dia gugurin. Katanya Lena nggak bakal jadi ibu yang baik. Lena akhirnya aborsi. Tapi hatinya udah penuh dendam. Hubungan mereka makin hancur. Lena sempat coba cari surat perlindungan dari polisi. Sementara John malah minta cerai. Udah jelas-jelas, mereka saling muak. Sampai akhirnya, datanglah malam paling gila dalam hidup mereka. Tahun 1993, si John pulang ke rumah dalam kondisi mabok berat. Dia masuk kamar, langsung nyergap Lena. Tanpa basa-basi, dia tindih Lena dan maksa berhubungan. Setelah itu, John tidur. Masih mabok, nggak sadar dunia. Lena, yang trauma dan marah banget, turun ke dapur. Awalnya cuma mau minum air, tapi matanya tertuju ke pisau dapur. Saat itu juga, dia mikir, udah cukup jadi korban. Dia ambil pisaunya, naik lagi ke kamar. John masih ngorok, nggak sadar apa-apa. Lena buka selimut, angkat barangnya si John, dan dipotong. Lena berdiri di situ, masih pegang barang bukti. John kebangun, masih mabok, muka bingung. Belum sadar kalau tititnya udah hilang. Lena panik, langsung kabur bawa itu potongan. Naik mobil, tancap gas, di tengah jalan dia baru sadar. Lah, kok tangan satu masih pegang titit orang? Akhirnya, dia buka jendela, lempar itu barang ke ladang pinggir jalan. Terbang entah kemana. Lena sampai di rumah bosnya yang juga temennya. Masuk rumah, nangis-nangis panik. Si bos nanya, apa lagi si John bikin sama kau? Lena jawab, aku potong tititnya. Langsung dong, bosnya bilang, udah, kita telepon polisi. Polisi datang, tanya, barangnya lempar kemana? Jam 4 pagi, polisi mulai nyisir ladang cari itu titit. Jam 4.30, ketemu juga. Katanya ada polisi yang nggak sengaja injak itu barang. Mereka bingung mau taruh di mana. Akhirnya beli kotak hotdog di 7-Eleven dan taruh di situ. Iya serius, bukan ngarang. Sementara itu, John udah dibawa ke rumah sakit. Dan luar biasa, dokternya berhasil sambungin kembali. Katanya, masih bisa dipakai. Entah gimana caranya. Lena ditangkap. Diadili, tapi kasus ini meledak di media. Semua acara TV bahas, koran penuh, SNL sampai bikin parodi. Tapi di balik semua hebohnya, ada 2 perkara hukum. Pertama, John dituduh maksa Lena. Kedua, Lena dituduh melakukan penganiayaan. Sidang John duluan. Di pengadilan, juri sampai lihat foto titik John. Gila nggak tuh? Tapi waktu itu, maksa istri belum dianggap pemaksaan. Jadi, John dinyatakan nggak bersalah. Baru kemudian giliran Lena, dia ceritain semua kekerasan yang dia alami. Juri percaya dia alami gangguan jiwa sementara. Jadi, dia juga dinyatakan nggak bersalah. Setelah itu, hidup mereka beda arah. John makin menikmati spotlight. Bikin band namanya Severed Parts. Nggak ada yang tahu lagunya apa. Main film dewasa, judulnya John Wayne Bawa Beat Uncut. Muncul di acara Howard Stern, minta sumbangan buat operasi pembesaran. Dan dapat operasi jalan, main lagi di film dewasa lain. Judulnya Frankenpenis, tapi hidupnya makin kacau. Masuk penjara gara-gara mukul tunangan.
muncul di WWE Monday Night Raw, entah ngapain, terus ditangkap lagi karena KDRT. Akhirnya dia harus operasi lagi, karena katanya bentuknya aneh. Sementara Lena, dia memilih hidup tenang, nggak banyak tampil di publik. Tapi dia bikin organisasi buat bantu korban KDRT. Sekarang rambutnya udah pirang, dan dia masih aktif bantu orang lain. Cerita ini emang gila, tapi juga nunjukin gimana rasa sakit, trauma, dan ketidakadilan bisa meledak jadi sesuatu yang ekstrem. Kalian masih percaya cinta buta?